Salam jumpa saudara-saudari umat Kristiani, rekan-rekan muda yang terberkati. Bersama saya Roma Adrianus Ferianto dalam pengajaran online TikTok Kristiani. Kali ini saya mengajak kita semua belajar dalam kekayaan iman Katolik tentang doa renung atau Lectio Divina. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam meditasi kita merenungkan misteri Kristus untuk semakin mengenal Dia dan bersatu dengan Dia. Kitab suci adalah sumber pengenalan akan Kristus, dan dengan sering membacanya kita akan memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Satu cara yang dapat dipergunakan untuk bermeditasi adalah Lectio Divina. Di dalamnya kita membaca sabda Allah dan merenungkannya supaya dapat berdoa dari kitab suci dan hidup dari sabda Allah. Ketika kita membaca kitab suci, Allah bersabda dan kita mendengarkan lalu berusaha memahaminya, Lectio. Kita juga berusaha untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya untuk diri kita sekarang, meditatio. Lalu kita menyampaikan tanggapan dalam doa, oratio. Sabda Allah yang kita dengarkan itu selalu kita ingat, contemplatio, dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, aksio. Saudara-saudari, pertama kita melakukan Lectio. Lectio yaitu kita membaca satu perikop untuk memahami apa yang tertulis di dalamnya. Kita tidak mencari satu kata atau kalimat atau ayat yang mengesan atau menyentuh. Jika hanya terkesan atau tersentuh pada satu kata atau kalimat atau ayat, kita tidak dapat memahami sabda Allah dan dibimbing olehnya. Tetapi hanya mengikuti perasaan pribadi. Kalau isi perikop dipahami dengan baik, pesannya pun akan jelas. Tidak semua orang mempunyai kedalaman yang sama dalam pemahaman kitab suci, tetapi setiap orang belajar memahami teks menurut kemampuannya. Kita membacanya dengan bersuara, bibir mengucapkan, dan telinga mendengarkan isi kitab suci. Kita perlu membacanya beberapa kali dengan tenang dan teliti, dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan yang pokok. Siapa yang berbicara atau bertindak, apa yang dikatakan atau dilakukannya, kepada siapa, mengapa, dan lain-lain. Jika muncul pertanyaan, kita perlu mencari jawaban, misalnya dengan membaca buku tafsir. Bila tetap tidak menemukan jawaban, kita tidak perlu berhenti membaca. Tetapi percayalah, ada saatnya jawaban atas pertanyaan itu akan disampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, meditatio. Sesudah memahami isi perikop, kita berusaha menemukan kebenaran sabda Allah, pesan teks, dan menerapkannya pada diri sendiri. Kita berpaling kepada Allah dan berusaha memahami apa yang dikatakan oleh sabdanya kepada kita sekarang. Kebenaran itu tersembunyi di balik pernyataan-pernyataan pokok di dalam teks, atau di balik tindakan dan perkataan tokoh yang tampil di dalam teks. Kita mengulang-ulang di dalam hati pernyataan yang pokok dan membiarkannya bergema di dalam hati kita dan menerangkan diri kita dan menerangi diri kita. Kita dapat juga memperhatikan perkataan dan tindakan tokoh di dalam teks untuk mencari apa yang dapat diteladan dan bagaimana meneladan tokoh tersebut. Hal ini dilakukan dengan pertama, membayangkan peristiwa yang diceritakan atau mengingat kembali teks. Kedua, mencari pesan yang saya pelajari dari sabda yang baru direnungkan, dan apa peran pesan itu bagi saya
mengingatkan, menegur, menguatkan, atau menghibur. Contohnya begini, pesan orang Samaria yang baik hati. Saya melihat orang Samaria sebagai teladan dalam menolong. Ia mau menolong mulai dari melihat, tergerak hati, dan melakukan pertolongan. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan saya karena selama ini hanya melihat dan tergerak oleh belas kasihan, tetapi jarang mau memberikan pertolongan. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak jujur dan terbuka melihat diri sendiri dan membiarkan seluruh diri kita disoroti oleh sabda Allah. Dalam meditasi, sabda Allah dapat membantu kita melihat dosa-dosa kita, membangkitkan penyesalan, atau membangkitkan keyakinan dan pengharapan akan kasih Allah. Ketiga, oratio. Allah telah menyatakan kehendaknya kepada kita dalam meditasi. Sekarang kita menanggapi sabda itu dengan doa. Dengan kata lain, doa yang kita ucapkan ini merupakan tanggapan atas sabda yang baru kita dengarkan dan diilhami olehnya. Bisa berupa pujian, syukur, atau permohonan. Dengan demikian, doa yang kita ucapkan itu mengalir dari sabda Allah dan menurut kehendak Allah. Contoh doa orang Samaria yang baik hati. Allah Bapa Maha Kasih, anugerahkan belas kasih kepada kami, agar kami mampu memberikan pertolongan yang nyata kepada sesama yang mengalami kesulitan. Keempat, kontemplasio atau aksi. Kontemplasio dan aksi. Saudara-saudari yang terkasih, sabda yang sudah direnungkan dan didoakan itu akan selalu kita ingat dalam kehidupan. Kita tetap hidup dan di dalam dunia, tetapi kita menjalaninya di dalam Kristus. Kontemplasio adalah sikap hidup di hadirat Allah. Kita menjalani kehidupan sambil memandang Allah dan menyadari bahwa Dia selalu bersama kita. Sabda Allah yang telah direnungkan itu akan menjadi terang bagi jalan kita dan pelita bagi langkah kita. Kehidupan kita digerakkan dan diterangi oleh sabda Allah. Aksio merupakan tindakan nyata untuk melaksanakan sabda Allah yang telah didengarkan. Dengan demikian, kehendak Allah yang dinyatakan dalam kitab suci terlaksana dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Saudara-saudariku yang terkasih, berikut saya sampaikan rangkaian urutan Lectio Divina yang dapat kita lakukan baik pribadi maupun bersama dalam kelompok KBG atau kategorial lainnya. Sebagai kegiatan doa, Lectio terdiri dari 3 tahap: Lectio, Meditatio, dan Oratio. Kontemplasio dan aksio dialami dan dilakukan di luar doa, yakni dalam kehidupan. Kegiatan doa ini dapat dilakukan secara pribadi atau dalam kelompok. Lectio Divina pribadi untuk mendalami teks yang berupa cerita dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, doa pembuka. Berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat memahami sabda Allah yang hendak dibahas. Kemudian yang kedua, Lectio, membaca 10-20 menit. Membaca dengan bersuara dan berusaha mencari penjelasan tentang isi perikop, bisa dengan mencari keterangan dari buku-buku yang telah dipersiapkan. Ketiga, meditatio 10 menit. Pertama, masuk dalam suasana hening dengan mata terpejam dan membayangkan peristiwa yang dikisahkan dalam perikop yang dialami. Kedua, merenungkan apa yang dapat dipelajari dari tokoh-tokoh yang tampil dalam cerita. Keempat, oratio 5 menit. Menyampaikan doa sebagai tanggapan atas pesan yang telah diterima dalam perikop tersebut.
Kelima, doa penutup. Berdoa mohon kekuatan dan kasih Allah agar sanggup melaksanakan kehendak-Nya yang telah didengarkan. Saudara-saudari, rekan-rekan muda, umat Kristiani yang terberkati. Demikianlah pengajaran iman Katolik tentang Lectio Divina. Semoga dapat kita kerjakan dan menjadi kekuatan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.